Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Artinya, ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, kita diarahkan untuk menjalani kehidupan dengan hikmat yang dari atas. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1, Hupuji Hupasangap Ho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 215 ayat 4, Namar Tua Nina Yesus. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 176 ayat 3, Namukap do surgo. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah sumber hikmat dalam kehidupan kami, yang memampukan kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Namun kami terkadang hanya mengandalkan pikiran dan kemampuan diri kami sendiri. Ampunilah kami akan kesalahan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257 ayat 3, Jonok Debatata. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku.
Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 429 ayat 1, Por tibi torus binolus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1, Godang Dope, sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Si guru noni
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu ke-7 setelah Trinitatis, tertulis dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ungkapan Yakobus di pasal 2 tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati diterjemahkan kembali pada pasal 3 secara praktis. Iman yang baik akan melahirkan kehidupan yang baik dan berbudi. Dan ternyata kehidupan yang bijak dan berbudi itu mesti ternyatakan dalam cara hidup yang baik. Dan menariknya, cara hidup yang baik sebagai ekspresi perbuatan yang penuh hikmat lahir dari kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini hendak menekankan bahwa iman terkait langsung dengan hikmat, serta terkait pula dengan perilaku nyata. Jadi jangan pernah mengklaim diri beriman dan berhikmat jika perilaku kita sembarangan, kasar, dan tidak pernah peduli dengan perasaan dan hati sesama. Iman yang berhikmat hendak menyadarkan kita bahwa apa yang kita anggap benar itu belum tentu baik dan bisa merusak damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia dengan segala kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sering menjadi jalan utama untuk berelasi dengan sesama. Kecerdasan manusia seringkali menjadi alasan mengabaikan karakter ilahi sebagai tolok ukur karakter hidup kita. Hikmat personal ini bahkan menyusup masuk ke persekutuan orang percaya yang pada akhirnya mencoba untuk melihat kebenaran Injil dari perspektif hikmat duniawi ini. Akibatnya, ada yang memandang rendah berita Injil dan mulai memuja kemampuan intelektualitas orang tertentu, bahkan memuja pemimpin gerejawi berdasarkan kadar intelektualitasnya. Ini mengancam keutuhan hidup, sebab potensi iri, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, bahkan berdusta melawan kebenaran. Ini nyata sekali dalam era kekinian. Begitu mudahnya manusia mengekspresikan hawa nafsu duniawinya di media-media sosial. Bahkan kita sulit membedakan lagi dunia maya dengan dunia nyata. Kelakuan maya dengan kelakuan nyata, bahkan kebenaran maya dengan kebenaran nyata. Ini berbahaya sekali. Bahkan Yakobus menyebut bahwa hal itu akan melahirkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yakobus melihat hal ini sebagai hal yang patut dihindari dan dibersihkan dari diri, relasi, dan persekutuan orang percaya. Kita diminta agar memiliki karakter Kristus sebagai wujud dari orang yang berhikmat. Di ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah,
penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Inilah hikmat yang dari atas, habisuhon syagijang. Dan segala perilaku yang bertentangan dengan itu adalah kebodohan, dan bisa saja adalah perilaku dari si iblis. Percayalah, semua orang yang dianggap berhikmat menurut ukuran dunia pasti akan menemukan kelemahannya dan tidak akan bertahan lama. Dan sehebat apapun kita menganggap hikmat dunia ini, sesungguhnya tidak akan pernah sanggup menjadikan kita mampu mengenal Allah dengan sempurna. Hal ini sama dengan statement yang mengatakan bahwa secerdas dan sepintar apapun kamu, itu tidak menjamin pengenalan yang benar dan utuh tentang Allah dan karya penyelamatan yang dia lakukan. Semua hanya dimungkinkan dalam dan oleh kuasa dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hikmat yang sebenarnya untuk mengetahui kebenaran Injil Tuhan. Maka mari hidup dengan hikmat dari atas, dari Tuhan. Hiduplah dalam iman dan hiduplah dalam perilaku sesuai firman Tuhan. Maka kedamaian itu akan terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, yang adalah hikmat dan kebenaran sejati, kami bersyukur untuk firman yang menyapa kami pada hari ini, supaya kami berhikmat, yaitu hikmat dari atas yang turun dari Allah Bapa. Jangan biarkan kami bersandar pada hikmat duniawi yang menganggap segala sesuatu di dunia ini adalah menjadi sesuatu ukuran untuk semua kebenaran, tapi mengandalkan hikmat dari atas, yaitu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang berhikmat. Ajar kami senantiasa untuk hidup dalam firman-Mu, supaya oleh firman-Mu kami digerakkan untuk melakukan kebenaran, menghindari pertikaian fitnah, tetapi sebaliknya kami menghadirkan damai sejahtera di bumi, sebab kami didiami oleh hikmat dari atas, yaitu dari Yesus Kristus. Berkati semua umat-Mu, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, agar kami melakukannya berdasarkan hikmat dari atas di dalam Yesus Kristus. Tuntun kami senantiasa Tuhan, untuk mengimplementasikan iman percaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dunia melihat hikmat dari atas adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Injil nomor 485 dan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mintalah dan milikilah hikmat yang berasal dari Allah,
Hikmatnya bersifat murni, pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan. Hikmat ini menuntun kita melakoni cara hidup yang baik, menjadi pendamai, membawa kebenaran di dalam lingkungan keluarga, kantor, kampus, dan dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.